your love, cause it gets deeper tonight. Never let a sorrow lay inside. So let's dance, raise your hands and take us higher. Take us higher. Welcome back to Chris CSP YouTube channel. Hari ini gue mau ketemu sama foundernya Jubiloft dan juga Om B Coffee, namanya Om Jason. Ini special episode kita buat untuk ngeliput sesuatu yang asik tentang craft beer. Wah, apa itu craft beer? Jadi craft beer itu adalah bir yang dibikin secara skala unik, skalanya kecil, tapi varietinya banyak, keren. Yuk, let's go, masuk ke dalam. How I do. Nah, sekarang gue sama Om Jason nih. Hai Chris. Om Jason nih om yang paling cool nih gue bilang. Kalau pagi-pagi, kalau sama Om Jason tuh, waduh. Kalau lu datang pagi ke Jubiloft atau Om B, Ya. Om Jason tuh ada depan atau ada di sini, nyambut tamu. Ya biasanya kalau ada tamu ya, kalau ada kenalan datang atau tamu ya kita dari depan sampai belakang lah. Iya. Mundur maju. Dan tamu kenal Om Jason kenal semua tamu loh, hebat nih. Harus belajar ya, Om yang kekinian nih, Om Jason. Om Jason, kalau konsep Jubiloft itu gimana sih sebenarnya? Mulai kapan Om? Jadi awal pertama kita bikin Jubiloft itu mulainya di Kelapa Gading. Oke, MKG. Konsep itu kita keluaran karena kita suka minum bir. Nah, bir yang kita minum kan pengennya tuh craft beer. Yeah. Memang kita kenal tuh dari luar negeri ada, Sierra Nevada ada, segala macam lah, Little Creatures gitu kan. Nah, jadi kebenaran waktu itu ada Birvana yang import. Nah, kita bikin lah si Jubiloft itu di Kelapa Gading. Kebenaran sebelum itu kan saya bikin kopi dulu. Udah bikin kopi, belajar bikin teh, terus belajar bikin bir. Tapi karena sibuk dengan kopi, ketinggalan nih dua ini. Ya kan? Nah, Jubiloft itu berjalan di Kelapa Gading itu kira-kira 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu. Nah, tapi saya tidak membuat bir. Kita dari supplier kita masukin. Oke, jadi seperti PLL, Little Seperti Creatures. PLL, terus ada Dutch, terus ada macam-macam lah. Nah, okay. jadi tidak. Oh, jadi itu belum homemade sama brewing? sekali. Oh, belum. Sama sekali saya nggak terjun bikin sendiri, belum. Nah, terjadinya sampai bikin beneran itu Juni 2021. Juni 2021 baru bikin homemade beer, craft beer. Itu terjadi karena kan Delta tuh kan. Oke. Nah, Delta kena lockdown, semua sepi, di rumah nganggur, bengong, ya udah bikin lah. Nah, itu belajarnya itu bener-bener deh. Sampai ya dari yang kita pelajari di Singapura sampai Google segala macam itu kita coba semua. Tapi emang passionate di ini, ya, di beer making. karena dia mirip sama kopi. Oh, kemiripannya apa? Miripnya begini loh. Kalau kopi kan instantly kita tahu rasanya. Kita brew, kita cobain, kita adjust segala macam begini. Kalau bir itu kan perlu waktu. Setelah kita masak, kita ferment, 14 hari kemudian dia jadi. 14 hari. 14 hari. Nah, kesalahan itu terjadi kalau step pertama salah, step kedua salah, udah dia mundurnya salah. Jadi 14 hari kemudian baru ketahuan nih, rasanya ngawur ke sana kemari. Oke. Nah, ada rasa bau sulfur lah, bau mentega lah, bau macam-macam. Oh, bisa bau? Oh, iya, bisa Kayak bau. Bisa bau. Bisa nggak enak banget. Nah, tapi proses itu kita bisa eliminasi dengan ngikutin dia punya program. Kan si orang-orang luar negeri ini jual program ini. Programnya kita mau bikin bir tipe apa? Contoh ada porter, ada amber ale, blonde ale, pale ale, lager gitu. Nah, dia sudah ada itunya tuh bahan bakunya. Mesti berapa persen, berapa kilo, udah ada standarnya. Kita tinggal ikutin aja. Nah, tipenya saya begitu mulai apa juga saya beli. Dari yang kecil sampai yang gede. Nanti yang kecil salah, yang gede salah, beli lagi. Yang kecil, maksudnya kecil gede itu apanya? Jadi gini, kan karena baru mulai, kita mulai kecil dulu dong. Fermentasinya 25 liter. 20 liter. Beli kompornya juga yang kecil untuk masak gitu. Beli pancinya yang kecil. Begitu mulai bisa, kok
nggak muat, beli lagi yang gede, beli lagi yang gede. oke. Jadi proses sekolahnya banyak. Nah, di rumah karena mulainya dari kecil, si tante istri saya, ya nggak apa-apa lah ya, di depan gudang itu berantakan sedikit. Sekarang udah gudangnya udah penuh, nggak bisa jalan. Oh, jadi bikinnya di rumah? Di rumah. Wah, luar biasa. Bikin di rumah. Untuk konsistensi craft beer itu sendiri gimana, Tom? Kejaganya? Nah, jadi kejaganya ikutin formulanya itu aja. Nah, proses masaknya juga ikutin formulanya dia. Balik lagi kita mundur lagi ke belakang soal Jublof. Plannya di Jublof itu juga kita mau bikin sendiri craft beer. Oke. Nah, jadi saya nih waktu itu juga punya niat, kita mau bikin taruh kompor, taruh apa di Jublof sana. Nah, kan nggak kejadian karena sibuk sama kopi kan. Nah, terus kan kena pandemi, Jublofnya tutup di MKG. Nah, saya bawalah Jublof ini kemari. Oke. Nah, waktu ini mulai masuk di bulan 8 2020, udah ada, cuman birnya saya belum. Ya. Nah, birnya saya itu terjadi di bulan Juni 2021. Mulai nih 1212 banyak yang suka. Nah, seperti saya bilang, dari mulainya kecil tambah gede, sekarang kulkasnya dari 1 jadi 4 biji gitu kan, kompornya dari kecil jadi gede, sekarang sampai punya berapa ya, saya punya fermentasi tangki itu punya 6. Punya 6, kepakainya cuma 4. Kepakai cuma 4. Iya. Nanti lama-lama ada di sini kali ya. Iya, Udah ada yang brewing ya. iya. Tadi Om Jason dari tadi ngomong kalau kopi itu apa? Kopi itu Ombe. Ya. Ombe Coffee. Betul. Jadi depan sini adalah Ombe di Menteng. Kalau bir Jublof. Kalau bir Jublof. Nah, craft beer ini luar biasa. Maksudnya begini, yang minum bir di Indonesia ini mulai banyak, bukannya banyak ya. Kayak bir Bintang, Bali High itu banyak. Yang cari craft beer banyak nggak? Banyak juga. Jadi kayak yang teman-teman di Bandung yang bikin house brew segala macam, itu lebih dulu dari saya, udah 3 tahun. Kayak Coffee Berryan udah 3 tahun duluan. Saya baru belakangan aja. Tapi karena saya orangnya lebih ngulik nih, udah deh, apa aja gue dicoba, pokoknya udah kudu harus gitu kan. Nah, jadi lebih banyak macamnya saya. Karena ya satu, karena saya lebih berani bereksperimen segala macam. Konsistensi itu bisa terjadi kalau benar-benar kita ikutin dia punya resep. Nah, tinggal sekarang cara kita masak segala macam. Nah, kebenaran saya punya satu yang untuk bikin mashingnya itu bisa diprogram. Oke. Jadi temperaturnya bisa di set. Misalnya step pertama 50 derajat. 50 derajat itu bisa mendapatkan enzim apa. Terus naik ke 63, misalnya 50 derajat itu 15 menit. 63 derajat itu 30 menit. 70 derajat itu 30 menit. Terus step terakhir misalnya 77 derajat buat apa? Nah, itu ada enzimnya yang bisa didapat. Nah, tinggal ikutin itu aja. Setelah ikutin itu kan dia mesti di boil nih. Nah, boil itu juga dia ada stepnya. Nanti di menit pertama masukin hopsnya. Hopsnya itu ada bitter hops, ada aroma hops. Hops apa sih, Om? Hops itu yang membuat dia pahit. Oke. Membuat dia bitter. Jadi misalnya kayak Citra, kayak Simcoe, Cascade itu ada bittering unitnya dia. Nah, kalau masuk ini 15 gram, 60 menit, pahitnya akan sekian. Itu bisa dilihat di programnya itu. Nah, jadi kita mau hops rasa apa gitu kan, mau keluarin aroma apa, nah, kita tinggal lihat di website, beli ini, masukin gitu. Nah, jadi banyak sekali modelnya dibandingkan sama kopi. Kalau kopi itu originnya. Kalau bir bukan karena origin aja. Prosesnya. Iya, satu proses. Nomor 2, kamu masukin hopsnya lebih, di menit yang keberapa masukin yang ini bisa beda-beda. Jadi benar-benar namanya real craft lah ya. Benar-benar real craft. Iya. Kopi juga sama. It's crafted ya kan. It's namanya specialty ya, karena specialty-nya begini. Kopi single originnya dari Ethiopia, dari apa. Tapi kalau yang namanya craft beer, dia udah resepnya udah baku. Kita mau belokin sedikit bisa. Cuman ya itu apakah orang akan suka. Nah, setelah kita pelajari, setelah kita lihat, setelah saya lihat yang minum, pada umumnya orang Indonesia nggak suka yang terlalu pahit.
Sukanya apa? Light? Yang light Bukan. aja? Nggak terlalu bitter. Nggak terlalu bitter? Jadi kan ada bitter yang namanya, itu kan ada tulisannya tuh, IBU. IBU adalah singkat dari International Bittering Unit. Oke. Nah, dia ada nomornya. Ada tulisan tuh 50%, 20%. Nah, kalau 5%, 5%, 4% itu 5%. adalah kadar alkoholnya, ABV. Alkohol, oke. Itu Oh, nama ABV, alcohol beda. beverage volume ya. Nah, itu bisa ketahuan karena juga dari aplikasinya itu. Nah, bir itu ada yang namanya base. Base malt itu seperti Pilsner, Pale Ale, wheat itu base. Base-nya. Itu base. Oke. Kayak orang mau bikin bubur. Bubur itu kan base-nya beras gitu kan. Iya, iya. Atau ketan. Nah, ini sama. Ini base-nya ini. Yang ini harus ada ini. Oh. Specialty, Oke. become specialty, ada specialty grain itu yang membuat dia warna, aroma segala macam. Nah, ada standar mainnya. Kalau base-nya 10 kilo, si specialty ini maksimal hanya 15%. Kalau lebih dari itu, nanti si yeast atau ragi ini tidak bisa memferment gula yang terjadi. Nah, awal-awal kan kita pikir gini, oh kalau gua mau specialty grain-nya banyakin aja. Kok dia kagak jalan-jalan? Kok dia kagak jalan-jalan fermentasinya? Kenapa? Nah, teman-teman di grup bilang, Om, lu punya base grain-nya berapa? Saya ngomong, salah. Wah, salah buang. Nah, jadi, Habis ini kita coba ya Om ya? boleh, Kayak apa ya? boleh. Apa sih rasa maksudnya bitternya segala macam? Boleh, boleh. Oke, sekarang ada 5 macam bir yang Ya. Om Jason buat nih. Ya, Ya, yang kalau saya di situ buat. ada tulisannya OJ, itu artinya buatan Om Jason. Oh, iya. Om Jason, jadi gampang diingat. Nah, di sini ada Blonde Ale, Pale, OJ, OJ, Pale Ale. Ini Pale Ale, ini Pale Lager. Pale Lager. Ini Pale Ale. Ini ada OJ Porter. Ini Amber Cie. Ale dan ini Porter. Ini Amber Ale Porter. Oh, terbalik ini ya? Porter, ini Amber. Oh, Terbalik. oke, terbalik. Oke, ya. Oke. Kita mulai dulu Om ya. Nah, ini Blonde blonde. Ale. Oke. Ini watermelon orange. Ya, rasanya watermelon, orange peel itu Orange peel, asem ya, asem, sama pepper, pepper sama spice. Ya. Oke. Nah, jadi semua bir ini ada base maltnya sama ada specialty maltnya. Nah, supaya jadi kayak blonde ale itu resepnya misalnya harus pakai pale malt atau pakai Karagol, Karamunik. Jadi untuk jaga busanya supaya sustain, ada namanya Karapils, ada Karahel. Banyak banget. Jadi banyak macamnya. Jadi benar-benar banyak macam. Oke. Nah, kita mencoba mengikuti resep itu. Semua ini mempunyai base malt. Semua supaya dia bisa jadi gelap begini, dia ada namanya specialty malt yang ada black malt, ada Carafa 1, Carafa 2, ada Munich 1, Munich 2. Nah, tinggal kita mau mainnya kemana. Nah, seperti saya bilang dari awal, kebanyakan yang orang minum bir, terutama di Jublok ini, sukanya tidak terlalu pahit. Nggak terlalu pahit. Dua Oke. harus body. Jadi bir itu bisa dibuat light body, medium body, heavy body, sama kayak kopi, sama kayak minuman yang lain. Nah, untuk membuat dia light body, medium body, sama heavy body, kita ikutin program. Cara meshingnya, cara ngegodok grain ini mesti bagaimana. Kita ikutin temperatur 50 derajat, 60 derajat, 70 derajat, 77. Nah, tinggal diikutin. Saya ini orangnya iseng banget kan. Kita ikutin ini ya, besok kita rubah lagi. Jadi resepnya berubah-ubah terus. Nah, sampai akhirnya kita ketemu, kita tanyain customer dia suka ini, suka itu. Anak-anak kan juga dapat informasi. Oh, mereka suka ini. Oh, ya sudah. Jadi saya stick to it. Contoh seperti porter, brown ale sama stout. Banyak sekali yang suka saya punya. Oh, banyak yang suka? Ya. Oke. Jadi saya stick to one recipe sekarang. Oh, saya lagi bikin porter, bikin brown. Nah, sama ada satu lagi kemarin sudah habis namanya continental. Continental. Nah, itu juga orang suka. Jadi sekarang resep yang saya keep adalah brown, stout, porter, continental, sama pale ale. Pale ale. Nah, kalau lager bikinnya lama banget. Karena dia perlu fermentasi temperaturnya rendah sekali. 11 derajat 1 bulan. 11 derajat 1 bulan? Wow. Iya. Oke. Nah, craft beer ini bisa diferment 18 derajat sampai 26 derajat.
Jadi nggak perlu misalnya nggak perlu jangka waktu yang lama seperti lager gitu loh. Jadi orang lebih gampang buatnya lah istilahnya. Nah inilah, yuk boleh coba ya? cobain, boleh cobain satu-satu sip satu-satu nanti kelihatan bedanya. Jangan dihabisin, Chris. Mabok. Enak ya kalau partisin spek ya. SHVR partisin spek enak ya. Minum Jubilee. Oke, kita cobain kedua. Boleh. Ini Pale Lager. Pale Lager. Ya. Untung udah makan siang gua. Kalau belum kembung juga ini. Di-sip aja dikit-dikit. Susah om kalau udah minum. Susah sipnya. Nah ini Sekarang PL. Pale Ale. Semua buatan om nih. Ya. Macam-macam rasanya lebih banyak di sini. Iya. Nah ini yang ini yang amber lebih lain lagi. Amber deh. ale. Ya. Mungkin ada sedikit manis, Ya. ya kan? Tadi ini lebih fruity. Ya. Yang ini. Nah kalau yang ini mungkin ada rasa kopinya. Ini ada rasa choco, smoky, berry lemon. Yes. Oke, kita cobain yang lemonnya kayak apa ya? Coba ya. Terakhirnya kayak ada kasem. Oh ya? Ya. Ya orang beda-beda. Tapi surprisingly is nice. Ya. Banyak yang suka. Di Banyak yang porter. suka. Jadi kemarin saya bikin ini ada 80 liter lebih ya, 90 liter. 80 liter ginian. Iya. Habis. Ya ini udah terakhir, udah terakhir. Gila. Coba lagi ya, coba lagi om. Kemarin ini kita ada satu yang Continental Saison saya buat. Itu satu hari kita jual 48 gelas. 48 Kali gelas. 300. 7 liter. Itu dalam 2 jam. Pagi-pagi jam 9. Wow. Pagi-pagi jam 9 orang minum. Ya, segitu. Saturday Sunday itu. Orang habis Saturday lari, nongkrong sini. Habis lari minum. Bangun minum. 48 gelas kali 300. Mungkin sebelumnya party dulu dia. Lari dulu, udah lari. Party dulu, pelari, minum. Hebatnya Om Jason nih. Bener-bener banyak belajar. Jadi sebenarnya marketnya ada nggak ada, ya cuman kan jadi begini. Is a craft beer. Craft beer itu seperti kopi. We are the specialty coffee kan, Ombe. We already set up the price range kan. Jadi nggak boleh dibilang nggak semua orang bisa minum, capable of. Kayak bir bintang itu kan harga range-nya kan 25.000. Jubilee craft beer kan boleh dibilang mahal, bukannya cukup mahal. We kind of expensive. Bisa nggak dibikin lebih murah? Bisa. Tinggal kita, karena you play with water kan. Cuman kan jadi standarnya jadi berubah. Maunya customer kita kan maunya begini-begini kan. Yang ini loh yang kita nggak bisa buang gitu loh. Maunya full body, maunya creamy. Kalau full body rasanya dari mana tuh Om? Apanya? Full body Apa itu ada, jadi gini, sebagian gulanya tidak terferment. Sebagian gula tidak terferment. Ya, jadi kalau ada gula yang memang si yeast ini bisa makan. Ya. Ada gula yang si yeast ini tidak bisa convert jadi sugar. Nah, semakin banyak gula yang tidak bisa di-convert, semakin dia full body dan semakin manis. Oh, oke. Gitu. Nah, mass temperature itulah yang membuat si gula ini tidak bisa difermen oleh si yeast. Nah, makanya ada step mass. Makanya saya beli mesin yang bisa diprogram step mass. Nah, kalau anak-anak yang melakukan secara manual, dia godok, dia lihat temperatur godok, 53 ya, stop. Naikin lagi pelan-pelan, komporer style nyalanya. Kalau kita yang saya punya alat, udah tinggal masukin pencet, dia jalan sendiri. Tapi nggak bisa listrik. Oh. Dia kan pakai listrik kan, nggak pakai kompor gas. Tapi nih selama ini Om waktu bikin craft beer, udah berapa macam model Om bikin? Banyak banget ya. Banyak ya. Banyak. Tapi yang udah jadi household, udah jadi brand di Jubilee tuh si Porter. Ya, yang jadi Continental tadi Om bilang. Sama Pale Ale. Ya, itu udah boleh dibilang udah 3 itu udah jadi inilah. Ya, kita punya trademark ya, di Jubilee. Ya. Luar biasa loh Om Jason. Ini gue sama Om Jason sambil ngebir dulu. Sama mau tanya nih Om Jason sebelum closing nih. Boleh.
Tadi kan saya di awal bilang, kalau ngeliat Om Jason di sini tuh inspiration banget. Oh, Wah, thank you. Om yang cool. Jadi ada nggak kira-kira tips and tricks atau keys of success buat anak-anak muda nih, Om? Sebenarnya persisten aja ya. Persistent. In what you Persisten do. itu bahasa Indonesianya apa ya? Persistent adalah Bukan konsisten loh. Persistent tuh gigih. Nah. Gigih. Iya. Jadi jangan gampang istilahnya, oh ini salah, nggak mau betulin lagi, ngulang lagi dari nol gitu, coba lagi gitu. Nah maksud saya gini loh, you coba dari yang you lakukan salah, bukannya oh ini udah gagal, gua bikin baru lagi. Jadi, kalau bikin baru kan gagal lagi nih. Kita mau tahu nih, yang pertama ini gagalnya kenapa? Nah ini loh yang kita bilangin gigi persisten ini yang mesti you lakukan. Itu satu. Terus nomor dua, kalau menurut saya nih, menurut saya ya kerja keras boleh, iya kan? Tapi you have to become very efficient gitu. Iya. Iya kan? Contoh, waktu pertama kali bikin craft beer, pagi udah mulai nih jam 5. Kelar jam 4 sore. Iya kan, padahal cuma bikin 19 kok bisa sampai jam 4 sore? Apa aja yang salah gitu kan? Wah, efisiensi kerjanya ngacak. Nah, supaya tidak ngacak begitu, bagaimana caranya? Lihat lagi Google, orang bikinnya bagaimana sih? Ya kan? Oh, dia mesti punya kompor ini, mesti punya begini, mesti pompa ini. Ya kita beliin lah semua tuh kan. Nah, udah. Nah, sekarang dengan makin sering kita bikin, makin sering ketemu salahnya, ya persisten itu, akhirnya start jam 5, jam 12 udah selesai. Dulu padahal jam 4 sore ya, Om. Waduh, sampai malam jam 10. Berantakan lagi ya. Muncul sana, muncul sini. Itu luar biasa sih, Om. Nah, jadi kalau menurut saya itu, satu persisten, sama nomor dua, jangan cepet capek untuk belajar. Nah itu tuh, kadang-kadang susah tuh, Om. Jangan cepet Kalau udah capek, udah. Iya. Kayak mau stop aja. Iya. Kalau saya nggak pernah mau ngalah soal itunya. Ya, bagi saya segala sesuatu bisa dipelajari, segala sesuatu bisa dibetulin. Kalau saya. Nah, jadi jangan bilang, oh gua nggak bisa komputer. Terus kalau lu nggak bisa komputer, lu mesti ngeles. Ya nggak juga. Ya you slowly you learn. Belajar pelan-pelan, belajar ya trial and error lah. Iya kan? Tinggal maunya aja. Until you make it ya. Iya. Of course tujuannya until you make it. Teman-teman bilang, Jess, kalau lu berniat untuk bikin bom jadi nggak? Jadi. Jadi bom jadi. Cuma bomnya skala apa gitu. Bom plastik. Jangan. Aduh. Thank you so much, Om Jason. Sama-sama. Buat waktunya kita belajar the industry of craft beer, seksinya craft beer, perjuangan Om Jason bikin Jubilof. Pokoknya kalau ya tinggal maunya aja deh, jadi deh. Oke, thank you so much Om. Sama-sama. Lagi jangan lupa untuk follow IG-nya Jubilof ya. Yes. Jubilof. Jubilof.id. .id. Ya, sama Ombe Coffee ya. Ombe Coffee sama ombe.coffee. Tuh. Ya, Instagram. Ini gaul loh. Iya. Oh, super cool. Bukan saya itu Jojo yang bikin. Infinite coolness DNA-nya. Oke, thank you so much Om Jason. Thank you for watching Chris YouTube channel. Until next episode. Bye. Yes.